Hai teman-teman, kita lanjut lagi ya. Sekarang kita akan masuk ke learning objective 3. Di situ ada tuh. Oke. Accounting for revenue recognition issue. Nah, ini yang spesial-spesial nih. Oke, akan ada sales return and allowance, repurchase agreement, bill and hold, principal and agency relation, consignment, warranty, and non-refundable upfront fees. Oke. Nah, jadi kita akan mulai satu-satu. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 topik. Nah, oke, kita mulai dari sales return and allowance. Oke, sales return and allowance. Sebenarnya ketika kita mau sales return and allowance, nah, ada beberapa perusahaan yang memperbolehkan adanya return. Oke, return karena berbagai alasan. Bisa jadi karena nggak sesuai produknya, bisa jadi karena produknya malfunction, atau produknya tidak berfungsi secara normal. Nah, itu kan kita diizinkan untuk boleh ada yang namanya return. Oke. Nah, sebenarnya ada 3 option nih. Kalau misalnya ketika kamu melakukan return. Pertama, kamu akan dilakukan yang namanya full atau partial refund. Bisa aja dibayar semuanya full refund atau hanya sebagian. Kayak misalnya kita beli tiket. Nah, beli tiket itu biasanya kan partial refund tuh. Oke. Nah, tapi kalau misalnya dengan kita beli barang, biasanya full refund. Nah, atau yang kedua, dia akan mengkreditkan account atau amount yang dihutangkan dari si customer. Misal, ini kasusnya kalau misalnya dia belanja di kita masih dalam hutang atau kredit. Nah, bisa jadi ketika dia refund, kita mengurangi jumlah hutang dia. Oke. Atau yang ketiga adalah yang exchange product. Oke. Nah, menurut saya sih sebenarnya kalau exchange produk tidak akan ada accountingnya karena kan hanya produk yang rusak masuk, produk yang yang baru keluar. Kayak andaikan pun ada jurnalnya mungkin nanti jurnalnya hanya akan mengeluarkan inventory baru dan dia akan memasukkan inventory yang rusak. Tapi dalam bentuk 2 inventory yang berbeda, 2 account inventory yang berbeda. Tapi sama-sama masih inventory gitu. Oke. Nah, kita lihat contohnya. Asumsi pada tanggal 12 Januari 2019 si Vanden ini menjual 100 kamera di mana harganya itu adalah 100. Oke, masing-masing kamera harganya 100. Dan Vanden itu mengizinkan kalau misalnya dalam 45 hari boleh ngembaliin kameranya. Tapi dalam jangka waktunya 45 hari doang. Nah, cost dari masing-masing produk ini adalah 60. Oke. Estimasinya si Vanden akan ada 3 produk yang akan dikembalikan. Terus cost untuk merecovery produk ini atau membenarkan produk ini tuh nggak material. Jadi produknya mungkin rusaknya nggak parah. Oke. Dan masih bisa dijual kembali dengan harga atau dengan profit yang sama. Oke. Nah, tanggal 12 Januari ketika penjualan dia akan nyatat account receivable 10.000 dari 100 kamera dikali sama 100 euro. Nah, sama sales revenue 100 kali 100. Dia akan nyatat COGS pada inventory 100 kali 60 karena cost-nya kan cuma 60. Oke. Nah, asumsi tanda tanggal 24 Januari Amaya mengembalikan 2 kamera. Oke. 2 kamera. Nah, terus habis itu tanggal 31-nya si Vanden ini menyiapkan laporan keuangannya. Jadi nanti akan ada return di kameranya dan akan ada estimasi untuk selanjutnya. Oke. Nah, tanggal 24 ketika ada pengembalian si 2 kamera yang dikembalikan, yang diretur. Sales return and allowance 200 akan ada account receivable karena tadi kan masih bentuknya account receivable, belum dibayar cash. Oke. Jadi akan ada account receivable yang berkurang. Ini berarti kasus yang kedua, yang credit that can be applied again amount owned. Oke. Terus ada return inventory sama cost of goods sold-nya dikurangin. Ya. Nah, jadi di sini kita bisa lihat kalau ada return inventory, berarti return inventory sama inventory itu beda. Nah, makanya yang tadi saya bilang kalau misalnya produk yang ketiga, option yang ketiga, yang return itu, kalau another product in exchange atau menukar produk lain bisa jadi nanti
jurnalnya itu adalah return inventory sama inventory. Karena kita dapat return inventory kita dan inventory kita yang baru berkurang. Oke, karena dua account yang berbeda. Nah, terus kan dia estimasi kan 3, berarti nanti dia harapkan atau dia mengestimasi kira-kira kayaknya bakal ada satu lagi nih yang bakal rusak dan akan datang gitu. Nah, sehingga pada tanggal 31 Januari 2019, oke, sales return allowance-nya 100, 1. Oke, sales return-nya 100, dari satu produk, satu kamera. Terus habis itu ada allowance for sales return and allowance 100. Sama untuk return-nya dia akan ada estimate inventory return untuk yang pengurangan si COGS-nya. Oke, ini hanya jurnal estimasi untuk satu return tambahan. Nah, jadi kalau misalnya andaikan return-nya beneran terjadi, andaikan return-nya terjadi nih ya, kayak ini di laporan Januarinya akan seperti ini. Coba tolong diperhatikan. Oke. Nah, kalau misalnya ternyata beneran akan ada terjadi, sorry. Berarti ini kasusnya selesai. Nah, kalau misalnya andaikan dia beneran ngebalikin nih, beneran estimasinya itu terjadi, kita lihat bagaimana ya. Oke, sekarang. Tadi kan kita udah mengestimasi kalau dia masih akan ada satu. Andaikan estimasinya terjadi. Oke, kalau estimasi terjadi berarti nanti jurnalnya sales, return, and allowance. Oke. Kreditnya adalah account receivable. Sebesar 100 dan 100. Oke. Dan nanti akan ada return inventory. Dan return inventory estimated inventory return $60 dan 60. Oke. Ini kalau misalnya ternyata estimasi yang dia perkirakan itu beneran terjadi. Nah, kalau misalnya tidak terjadi, tidak ada return lagi, berarti pas tanggal 1 Februarinya dia tinggal balik aja jurnalan tadi. Jurnal estimasi dibalik. Oke, dibalik berarti yang kredit jadi debit, debit jadi kredit. Kita tinggal balik menutup, oh karena udah tidak ada estimasinya lagi gitu. Oke, ini kan yang kalau ini yang credit sales. Kalau gimana kalau misalnya cash sales? Nah, kasusnya masih sama kayak yang tadi, cuma sekarang jatuhnya jadi cash. Oke, kita lihat. Kalau tadi account receivable untuk tanggal 12-nya, sekarang cash. Nah, ketika pengembaliannya, dia akan masuknya ke account payable. Jatuhnya kita ngutang ke dia. Jadi nanti ketika dia beli sama kita, beli lagi nih. Misalnya si Amayanya beli lagi. Jual yang balikin Amaya kan ya, coba kita lihat. Amaya. Nah, ketika si Amayanya beli lagi barang ke kita akan mengurangi payable-nya. Jadi sekarang bukannya si Amaya yang ngutang sama kita, tapi kita ngutang sama Amaya. Karena dalam contoh kasus ini kita melakukan yang option kedua, credit that can be applied again amount. Oke. Jadi nanti next period-nya, kapanpun itu Amaya beli lagi, dia akan mengurangi si account payable untuk Amaya ini. Oke. Nah, untuk estimasinya, dia juga masukin ke account payable. Oke. Cuma kalau tadi masukinnya ke allowance for sales return and allowance, nah, kalau sekarang masuknya ke payable. Karena dia menganggap dia akan ada hutang. Akan ada hutang kepada si vendor. Oke.
Kita lanjut. Nah, ini wait. Saya kebalik ya. Oh, benar. Maaf, maaf, maaf. Nah, nanti kalian cek sendiri ya di PPT-nya. Kalau ternyata ada yang kebalik-balik ya. Mudah-mudahan sih udah enggak. Oke. Kalian boleh baca lagi PPT-nya untuk lebih memahami apa yang saya bicarakan. Nah, video ini sih bukan video ini doang media kalian belajar, tapi kalian juga belajar dari PPT dan kalian coba pahami. Cuma kalau misalnya andaikan enggak masih kurang paham, boleh didengar lagi videonya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke yang 2, repurchase agreement. Kalau ini kasusnya agak sedikit unik. Karena di kasus ini kita seolah-olah kayak penggadaian gitu loh teman-teman. Jadi repurchase agreement, namanya juga repurchase. Berjanji untuk membeli kembali, sama kayak penggadaian. Jadi kita seolah-olah kita minjem duit sebenarnya, bukan jualan. Ya, kalau di repurchase agreement ini bukan jualan, tapi minjem duit. Oke. Nah, di sini dia bilang, perusahaan melakukan transfer atas aset kepada customer. Tapi dengan kondisional, mereka akan boleh beli lagi dengan harga yang lebih mahal pastinya. Nah, makanya di sini dibilang sebagai repurchase agreement karena mereka harus beli lagi. Oke, ini contohnya. Morgan menjual equipment-nya kepada Lane Company dengan harga 100.000. Nah, dengan perjanjian bahwa Morgan ini akan membeli lagi pada tanggal 31 Desember 2020 pada harga 121.000. Oke, asumsi interest rate-nya adalah 10%. Ini sama kayak penggadaian. Kalau penggadaian, kita akan bawa aset kita ke penggadaian, habis itu kita tebus dengan harga yang lebih tinggi pastinya. Oke, jadi misalnya kita bawa emas, kita dikasih uang 500.000 1 gram misalnya. Nah, nanti ketika pas kita membeli lagi dari si penggadaian, nah dia itu jatuhnya pasti akan meminta kita untuk bayar lebih mahal. Tapi bedanya kalau yang di sini, bedanya dengan penggadaian, ini seolah-olah tidak ada inventory yang keluar. Karena dia minjem duit. Jadi inventory-nya tetap ada di situ walaupun pindah ke pemilikan. Oke, jadi kita nggak ngomongin inventory-nya, kita hanya ngomongin financing-nya aja. Nah, untuk penjualan ini dia akan catat cash 100.000 sama liability on Lane Company. Oke, dia ada liability. Dia kayak seolah-olah ngutang. Ini yang bikinnya adalah si Morgan. Oke, dia dapat cash dan dia punya hutang ke si Lane Company, liability to Lane Company. Nah, terus pada tanggal 31 Desember pasti ada interest, ya kan? Makanya kenapa dia bayarnya itu lebih mahal. Nah, interest-nya dia akan tulis interest expense 10.000 sama liability to Lane Construction atau Lane Company 100.000. 10.000. Interestnya 10.000, liability-nya 10.000. Dapatnya adalah dari 100.000 euro dikali sama 10% interest-nya. Oke. Nah, ketika pembayaran dia akan bikinnya ada interest tambahan nih 11.000 baru dia bayar. Jadi yang pertama yang akan dibikin adalah pembayaran interestnya lagi nih. Oke. Bukan pembayaran, berarti nambah interest intinya. Interest dari si liability-nya. Liability-nya tadinya itu kan 100.000, sekarang bertambah. Dari 100.000 karena tambah interest yang tahun pertama 2019, oke, 2019 kan nambah 10.000. Nah, sekarang jadi 110.000. Dikali 10% jadi 11.000. Nah, jadinya makanya kenapa ketika dia bayar, si Morgan ini bayar ke Lane, dia akan bayar di harga 121. Oke, yaitu 100.000 ditambah 10.000 ditambah 11.000, 2 kali interest. Oke. Nah, ini benar-benar kayak cuma minjem dana biasa, tidak ada inventory yang keluarnya. Hanya kepemilikan secara kayak jaminan aja sih lebih tepatnya si inventory-nya. Oke, jadi makanya nggak keluar karena ini kan berhasil bayar, ya. Oke, bill hold
bill hold agreement. Nah, bill hold agreement ini juga unik karena jadi gini, ini transaksinya adalah customer, kita beli ke customer. Oke. Sorry, kita beli barang ya, kita beli barang ke orang, tapi karena tempat kita belum memungkinkan untuk menerima barang kita, jadinya kita titipin dulu. Oke, kalau misalnya dari sisi penjual berarti ada orang nih yang beli barang ke kita, tapi karena tempatnya belum siap, nah jadinya dia nitip dulu ke kita. Contoh misalnya ada pengantin baru mau punya rumah baru. Nah, habis itu dia beli sofa nih. Tapi karena rumah barunya belum selesai, dia nitip dulu di tempat furniturnya. Contohnya IKEA misalnya. Nah, jadi itu namanya istilahnya adalah bill hold. Oke. Nah, contoh di sini ada Balter. Balter membeli barang kepada Balter itu yang punya. Nah, Balter menjual fireplace pada tanggal 1 Januari 1 Maret 2019 kepada lokal coffee shop namanya Baristo, di mana dia mau menambah tempat baru. Oke, tapi tempat barunya ini belum siap untuk menerima si fireplace ini. Nah, jadinya si Balter ini tetap beli, cuma dia nitip dulu di tempatnya. Si Baristo ini tetap beli, tapi dia taruh barangnya itu di tempatnya si Balter. Oke. Bill hold ini boleh diakui ketika kepemilikan itu udah pasti berpindah. Kalau misalnya kepemilikannya belum pindah, misalnya contohnya, saya mau beli ya, tapi saya belum bayar misalnya, atau saya mau beli titip sini dulu ya, tapi nanti ya saya belinya gitu. Jadi cuma hanya ngomong doang itu belum bisa. Pokoknya dia harus benar-benar udah pindah kepemilikan dari si Balter ke Baristo. Itu baru boleh diakui sebagai pendapatan. Oke. Nah, di sini ada beberapa alasan kenapa baru boleh bagaimana caranya ketika revenue ini mau diakui. Ada beberapa alasan. Harus ada agreement. Oke. Harus ada agreement mengenai bill hold ini dan alasannya harus jelas. Terus produk harus diakui secara terpisah. Udah menjadi barangnya Baristo, bukan lagi barangnya si Balter. Dan barang itu harus sudah ready untuk dikirimkan ke Baristo. Nah, Balter nggak boleh jual ke customer lain atau digunakan sama si Balter sendiri selama masih di tempat dia. Kalau misalnya kriteria ini bisa diterima, maka revenue-nya boleh diakui. Oke. Asumsi dia udah selesai semua dengan kriterianya dan emang ini bill hold. Nah, boleh diakui account receivable, sales revenue 450.000, cost of goods sold-nya sama inventory-nya 280. Oke. Oke, jadi untuk yang tanggal 1 Maret, Bill and Hold Agreement ini, dia akan seperti jurnal biasa sih, cuma hanya case di luar dari pengakuan inventory-nya ini aja yang berbeda. Kalau jurnalnya akan sama seperti ini. Nah, cuma kan sekarang barangnya tanggal 1 Maret ini, barangnya masih di si Balter, masih belum ke si Baristo gitu. Tapi jurnalnya untuk jurnal masih jurnal biasa. Account receivable, sales revenue, cost of goods sold, inventory. Oke. Nah, sekarang lanjut ke principal and agent relation. Nah, kalau ini gampangnya gini deh. Akan ada yang principal, di mana dia adalah yang memiliki barang atau jasanya itu. Oke, dan dia akan yang memprovide kepada si customer, tapi ada agennya yang menjual. Oke, biasanya itu kayak travel. Nah, Traveloka, tiket.com itu adalah agent. Prinsipalnya siapa? Tetap maskapainya. Garuda, Lion, AirAsia itu tetap prinsipalnya. Tapi si Traveloka, tiket.com ini akan berlaku atau akan berperan sebagai agent. Oke. Nah, di sini dia akan mengakui si prinsipal akan mengakui pendapatan secara biasa ketika si agent berhasil menjual, prinsipal akan mengakui pendapatan. Dan agent akan mengakui pendapatan dari si commission-nya. Oke, agent akan mengakui pendapatan dari
komisi yang didapatkan. Dan prinsipal akan mengakui pendapatan dari hasil penjualan si agen. Jadi agen ngejual barang satu, berarti dia akan mengakui pendapatannya satu. Oke. Nah, sekarang consignment atau konsinyasi. Nah, kalau konsinyasi sepertinya kalian udah sedikit familiar lah ya. Di sini ada dua pihak. Sorry, kecepatan. Di sini ada dua pihak, di mana yang satu itu adalah sebagai consignor dan satu sebagai consignee. Consignor sama consignee. Oke. Consignor adalah yang memiliki barangnya atau yang punya barang. Nah, consignee dia itu adalah tempat nitipnya. Misalnya kayak tahu Yongki Kamaladi dong ya. Nah, Yongki Kamaladi dijual di Matahari. Nah, Matahari akan berperan sebagai consignee dan Yongki Kamaladi akan berperan sebagai consignor. Oke. Consignee akan dapat profit dari penjualan barangnya kayak tadi saya bilang. Kayak principal agent tadi loh. Nah, habis itu consignee akan dapat commission dari penjualannya. Oke. Nah, kita lihat di sini ada contoh di mana si Nelba ini mengirimkan barang kepada Best Value Store. Nelba ini adalah si konsainornya, si Best Value Store ini adalah yang si konsaininya. Nah, dia ngirim barang dengan harga cost-nya 36.000. Oke. Dan biaya ongkirnya dari Nelba ke Best Value itu adalah 3.750. Dan Best Value itu ngeluarin advertising nih, lokal advertising buat barangnya si Nelba. Nah, advertisingnya itu harganya 2.250. Yang sekarang dibayarkan dulu sama si Best Value, tapi nanti akan di-reimburse kepada Nelba. Pada akhir periode, si Best Value ini berhasil menjual 2/3 dari barangnya si Nelba dengan harga 40.000. Oke. Dan si Best Value akan mendapatkan commission dari Nelba sebesar 10%. Nah, jadi jurnalnya ketika pas pengiriman dia akan ngirimin inventory consignment dari Nelba, di Nelbanya doang ya yang akan bikin jurnal ketika shipping. Nah, shipping inventory consignment 36.000, finish good inventory-nya 36.000. Karena finish good-nya dia, si Nelba ini berkurang dan berubah menjadi inventory consignment. Jadi barang kalau misalnya kamu namanya konsinyasi, barang itu bukan punyanya si konsignee ya, dia nggak jual ke konsignee, tetap barang punyanya si konsignor. Kalau kok Yongki Kamaladi jual ke Matahari, bukan jual, nitip ke Matahari, barang tetap punya Yongki Kamaladi, bukan barang punyanya si Matahari. Oke. Nah, ketika dia kirim akan berubah tuh finish good inventory dia akan berubah menjadi inventory consignment. Tapi di pihaknya si consignor atau di pihaknya Nelba atau Yongki Kamaladi. Oke. Nah, sekarang untuk pembayaran ongkirnya. Pembayaran ongkir, dia akan masukin, si Nelba ini akan masukin ke cost-nya dia juga, cost dari inventory dia. Makanya di situ debitnya adalah inventory consignment. Dan cash 3750. Nah, terus kan tadi dibilangnya kalau si best value ini best value itu bakal ngebayarin iklannya dulu kan. Nah, di sini akan dicatat sebagai receivable from consignor karena nanti dia akan nagih nih. Dia bayarin dulu untuk advertising tapi akan ditagih kepada si consignornya. Oke. Nah, pada tanggal ini jurnal keseluruhan untuk nanti next-nya. Nah, pada tanggal terjadi penjualan yang namanya sales from consigned merchandise. Penjualannya 40.000, dia akan dapat cash, si best value akan dapat cash 40.000. Nah, tapi ini akan berupa payable to consignor karena 40.000 ini akan tetap harus dibayarkan kepada si Nelba karena Nelba yang punya uangnya. Oke. Ketika pas hitung-hitungan nih, akhir periode hitung-hitungan. Berarti consignment sales di sisi Nelba dulu yang kita bahas ya. Consignment sales 40.000 dari mana? Dari penjualannya 40.000 kan. Nah, itu revenue from consignment sales. Account-nya itu agak ke bawah jadi kelihatannya kayaknya cuma consignment sales. Tapi itu revenue from consignment sales 40.000
Nah, tapi kan dia punya commission untuk si best value. Dia bilang 10% dari penjualannya, berarti commissionnya adalah 4.000. Terus akan ada advertising yang tadi dibayarin dulu sama si best value, 2.250. Sehingga cash yang benar-benar didapat sama si consignor atau si Nelba itu adalah 33.750. Oke. Nah, di sisinya si best value, dia kan punya payable tuh consignor. Ya kan? Payable-nya itu adalah 40.000. Nah, dia motong juga nih revenue-nya. Receivable-nya. Receivable-nya dia potong 2.250 karena tadi kan dia udah bayarin dan sekarang si Nelba harus bayar ke dia. Sehingga di situ dia potong. Terus dia akan ada commission revenue 10% dari penjualan dia. Makanya di situ 4.000 sehingga cash yang dibayarkan ke Nelba adalah 33.750. Nah, jadi harusnya nanti berapa uang yang diterima sama si consignor adalah berapa yang dikeluarkan sama si consignee. Jangan sampai beda ya, teman-teman. Jadi tolong dihitung baik-baik. Oke. Nah, terus karena dia udah terjual, nah makanya akan ada adjustment untuk COGS-nya. Oke, adjustment untuk COGS-nya hitungnya kan tadi dia bilang jualnya 2/3. Oke, 2/3 dikali sama 36.000 ditambah ongkir 3.750. Oke, jadinya 26.500. Nah, yang di-adjust hanya 2/3-nya karena yang terjual baru 2/3-nya. Nanti 1/3-nya akan dihitung lagi ketika dia sudah terjual. Kalau belum terjual nggak akan dihitung ya teman-teman. Dia akan tetap masuk ke inventory consignment kalau misalnya dia belum terjual. Hanya yang terjual akan jadi COGS. Oke, nah itu mengenai consignment. Sekarang kita ngomongin warranty. Warranty ada dua jenis. Ada yang sudah melekat di dalam produk itu, which is itu berarti udah included sama si harga produk, atau yang kedua, itu tidak termasuk dalam harga produk. Contoh dulu saya pernah beli mesin cuci. Nah, biasanya mesin cuci itu dia ada garansinya, garansi 1 tahun. Nah, kebetulan saya belinya di mana saya lupa. Nah, di situ dia jual lagi, mau nggak tambahan 1 tahun garansi. Nah, yang garansi pertama yang udah included, garansi mesin cuci kan plus garansi tadi ya, garansi setahun. Nah, itu adalah tipe yang pertama. Product made agreement upon specific in contract at time product of sold. Itu udah include. Karena jadi harganya itu udah termasuk sama warrantinya emang. Nah, tapi yang kedua, yang ditanya mau nggak beli tambahan lagi, itu adalah yang tipe kedua. Oke, dia di luar dari harga produk. Jadi kamu harus bayar tambahannya lagi. Oke. Oke, ini ada contoh kasusnya. Ceritanya si Marvik Company ini menjual 1.000 Rockmatic pada tanggal 1 Oktober 2019 pada harga 6 juta US dollar. Nah, di mana produk ini udah termasuk beserta garansi atau garansi. Cost dari Rockmatic ini adalah 4 juta. Nah, masa garansinya itu adalah untuk 2 tahun, di mana estimasinya akan ada tambahan 80.000 untuk si garansi ini. Oke, terus Marvik juga menjual tambahan warranty terkait dengan 400 Rockmatic untuk 3 tahun setelah 2 tahun period yang pertama. Jadi untuk 5 tahun nih, jadi ada 400 Rockmatic yang akan ada garansi 5 tahun. 2 tahun dari bawaan produknya dan 3 tahun tambahan. Pada tanggal 22 November 2019 si Marvik ini mengeluarkan cost 3.000 dan cost 3.000 untuk labor dan juga 25.000 untuk spare part karena mengganti asuransi atau ada yang mengklaim warantinya. Nah, terus tanggal Desember 31 dia menyiapkan laporan keuangan. Estimasinya dia akan menyiapkan lagi atau masih akan ada orang yang mengklaim warantinya sebesar 44.000. Oke. Nah, untuk jurnal penjualan tanggal 1 Oktobernya dia akan nyatet cash 6 juta ditambah 18.000 yang tadi tambahan atas 400 Rockmatic yang punya tambahan waranti 3 tahun itu. Oke. Terus akan ada sales revenue-nya tetap 6.000.
6 juta. Dan akan ada unrealized warranty revenue 18.000. Terus akan ada pencatatan cost of goods sold-nya 4 juta. Karena dari 6 juta itu cost-nya adalah 4 juta. Oke. Nah, untuk warranty yang terjadi, untuk klaim warranty yang terjadi tanggal 22 November. Tadi kan dia bilang dia mengeluarkan uang 3.000 dan juga uang 25.000 untuk si labor dan juga untuk si inventory-nya. Oke. Nah, warranty expense 28.000, salary and wages payable 3.000 dan juga inventory part 25.000. Nah, ini yang dikeluarkan tanggal 22 November karena dia ngebayar. Karena ada yang mengklaim warantinya atau mengklaim garansinya ke perusahaan ini. Jadi dia ngeluarin 3.000 untuk ongkos karyawannya dan untuk spare part-nya dia keluarin 25.000. Tadi kan dia bilang di akhir periode dia masih mengestimasi bahwa akan ada 44.000 lagi kan. Nah, jadi waktu pas adjust dia akan tulis warranty expense sama warranty liability 44.000. Tambahan untuk estimasi yang masih akan terjadi tahun depan atau sampai dengan tanggal 31 Desember. Oke. Nah, untuk yang unrealized, untuk yang ini saya balik dulu ya. Untuk yang unrealized warranty revenue baru akan bisa di-adjust setelah 2 tahun. Oke, setelah 2 tahun berjalan berarti 2019, 2020. Nah, baru setelah 2 tahun baru dia akan mengadjust si unrealized warranty revenue-nya ini. Kalau nanti jadi revenue. Sorry, kalau jadi expense. Ya, kalau dia ada yang mengklaim. Tapi kalau enggak, dia akan stay menjadi revenue aja. Jadi warranty revenue kalau tidak ada yang mengklaim. Oke. Kita lanjut untuk non-refundable upfront fee. Ada beberapa transaksi yang kalau kita udah bayar, kita tuh udah nggak bisa cancel lagi atau nggak akan masuk lagi si biaya biaya yang terkait yang udah kita bayarin. Misalnya contohnya membership healthy club. Kalau kamu udah masuk ke satu healthy club, misalnya biaya pendaftarannya itu tuh nggak akan balik. Oke. Nah, biaya pendaftarannya nggak akan balik. Terus juga kalau misalnya andaikan kamu aktivasi telepon, internet, atau TV kabel, kalau kamu tiba-tiba nggak jadi, kamu biaya aktivasinya tuh nggak akan balik ke kamu. Oke. Nah, ini berarti dia akan masuk jurnalnya langsung masuk pendapatan biasa aja, tapi udah nggak keluar lagi, karena langsung diakui sebagai pendapatan saat itu, karena nggak bisa di-cancel. Oke. Nah, untuk presentation and disclosure. Apa sih yang disebut sebagai kontrak aset, sama apa sih yang disebut sebagai kontrak liability? Karena tadi kan kita ngomongin, kita punya kontrak aset dan kita punya kontrak liability. Oke, karena sekarang pengakuan pendapatan kita harus berdasarkan dari kontrak. Nah, dan akan ada kontrak aset sama kontrak liability. Nah, kontrak aset ini akan dibagi atas 2. Yang pertama itu adalah unconditional right. Yang kedua adalah conditional right. Namanya juga unconditional, berarti dia akan tetap dapat pendapatannya tanpa ada syarat apapun. Oke? Tapi kalau misalnya yang kedua ada conditional, berarti akan ada syarat tertentu supaya dia bisa mendapatkan si pendapatannya. Misalnya dia jual 2 barang, tapi yang satu barang pertama udah dikirim, barang kedua belum dikirim. Nah, nanti barang yang pertama dia nggak akan bisa mengakui pendapatannya sampai dengan barang kedua dijual. Nah, contohnya ada di sini nih. Pada tanggal 1 Januari 2019, Vin itu punya kontrak untuk mentransfer barang A dan barang B kepada Orben Mine. Oke, harganya 100.000 kontraknya. Di mana harganya produk A adalah 30.000 dan produk B adalah 70.000. Nah, di kontrak itu dibilang kalau misalnya si Orben Mine ini tidak akan membayar sampai dengan produk A itu dikirimkan. Jadi produk B dikirimkan. Jadi kalau misalnya produk A udah dikirim, tapi produk B belum dikirim, dia nggak akan bayar. Oke? Nah, di sini dikasih tahu kalau misalnya si Vin ini mendelivery atau mengantarkan produk A ke Orben Mine itu tanggal 1 Februari. Tapi baru tanggal 1 Maret dia mengirimkan produk yang kedua atau produk B. Oke?
Nah, jurnal yang untuk 1 Februari, dia akan catat sebagai kontrak aset. Dia nggak akan nyatat account receivable. Kenapa dia nggak akan nyatat account receivable? Karena dia belum boleh ngakuin account receivable sampai dengan si produk B itu dijual. Sampai dengan produk B itu sampai ke tangannya si Urban Mind. Oke. Nah, jadi pada tanggal 1 Maret baru boleh diakui account receivable 100.000, kontrak asetnya dihapus, karena kan tadi kontrak asetnya, karena yang transaksi 1 Februari itu sebenarnya udah ada pendapatannya, cuma dia masih belum boleh mengakui account receivable, karena si Urban Mind bilang, saya nggak akan bayar sampai dengan produk B itu dikirimkan. Makanya pada tanggal 1 Maret baru tuh dia bikin account receivable 100.000 total keseluruhan, tapi dia menghapus kontrak aset, bukan lagi masuk ke sales revenue. Karena sales revenue yang 30.000 atau produk A sudah diakui di tanggal 1 Februari. Oke. Nah, kalau sekarang kontrak liability. Pada tanggal 1 Maret 2019, Henley ini punya kontrak dengan Propel Company untuk pada tanggal 31, Propel membayar full 10.000 di awal. Oh, maaf. Kita ulang sekali lagi ya. Ini kayak bahasanya agak muter-muter nih. Jadi gini, si Henley ini punya kontrak sama Propel. Oke. Di mana si Propel ini akan bayar tanggal 1 April. Bayar ke si Henley. Tanggal 1 April dia akan membayar 10.000 kepada si Henley. Oke. Di mana si Henley ini harus mengirimkan barang kepada si Propel pada tanggal 31. Ya. Dia bilangnya perjanjiannya tanggal 31 Henley akan ngirimin barang ke Propel, tapi tanggal 1 April sebelumnya dia akan bayar duluan. Oke. Terus ternyata si Propel ini nggak bayar pada tanggal 1 April, tapi dia bayar pada tanggal 15 April. Oke. Nah, tetap Henley mengirimkan barangnya di 31 Juli. Ya. Jadi kita ulang lagi, sekali lagi biar sama-sama paham. Nih kontraknya adalah 1 Maret. Untuk di mana si Henley ini akan mengirimkan barang kepada Propel pada tanggal 31 Juli. Dan dalam perjanjian itu si Propel janji akan bayar full amount 10.000 di muka. Oke, tanggal 1 April. Tapi si Propel ini ternyata tidak mengirimkan pada tanggal 1. Sorry, tidak membayar pada tanggal 1, tapi dia bayar pada tanggal 15. Tapi si Henley-nya tetap ngirimkan barang pada tanggal 31 Juli. Cost dari barang itu adalah 7.500. Nah, jadi yang kita catat, tanggal 1 Maret nggak ada catat apa-apa ya, karena ini baru tanggal kontrak. Oke. Nah, kita akan catat ketika si Henley menerima uang dari Propel. Jadi dia akan terima uang 10.000 dan dia akan mencatat sebagai unrealized sales revenue. Kenapa unrealized sales revenue? Karena dia belum ngirimin barangnya. Oke. Nah, ketika dia sudah ngirimin barangnya pada tanggal 31 Juli, dia baru mencatat unrealized, unearned, bukan unrealized, unearned. Unearned sales revenue 10.000 sama sales revenue 10.000. Oke, terus habis itu dia akan mencatat COGS-nya. Nah, jadi yang akan kita catat bukan tanggal 1 April, karena tanggal 1 April itu baru perjanjian doang. Kita akan mencatat tanggal 15 ketika si Propel ini bayar ke Henley. Dia akan catat sebagai cash 10.000 karena dia nerima, dan ini pencatatannya si Henley. Dan dia akan mencatat sebagai unearned sales revenue karena belum melakukan. Dan dia akan mencatat sebagai sales revenue dan menghapus si unearned sales revenue-nya itu ketika tanggal 31 pas si Henley-nya ini sudah mentransfer kepada Propel. Nah, dan pada saat tanggal 31 itu Henley juga mencatat adanya COGS, tambahan COGS. Oke, nah sekarang modified kontrak. Gimana kalau misalnya ternyata kita punya kontrak tapi ada tambahan? Oke. Kalau ada modified kontrak itu memungkinkan ada dua. Itu langsung ke kontrak yang baru, langsung adanya kontrak baru, atau adanya existing kontrak, perpanjangan kontrak, modifikasi pada existing kontrak. Jadi ada dua option di mana
Yang satu adalah dia menciptakan kontrak baru, dan yang kedua dia hanya mengubah dari kontrak yang sudah ada. Oke. Kalau separate obligation, anggapannya nih ada performance yang baru nih. Oke, kita langsung lihat ke contoh ya. Cardall memiliki kontrak untuk menjual 100 produk kepada customer dengan harga 10.000. Jadi satu produknya $100. Nah, untuk selama 6 bulan. Jadi dia akan bagi si 100 produk ini akan di-delivery selama 6 bulan. Nah, setelah 60 produk dijual, nah dia bikin lagi nih, bikin perjanjian baru kalau misalnya dia akan menambah 20 produk lagi dengan tambahan total 1.900. Di mana untuk yang 20 produk, jadi satu produknya bukan 100 tapi 95. Oke. Nah, kontraknya jadinya gimana nih hitung-hitungannya? Nah, jadi sekarang kita bukan ngomongin kontrak yang lama lagi, karena yang lama udah terjadi ya. Jadi dia udah mengakui 60 dikali 100 sebagai revenue-nya dia. Karena sudah dikirimkan dan sudah sesuai dengan syarat pengakuan revenue. Jadi 60 udah beres nih. Nah, yang belum beres adalah yang 40 sisanya. 40 sisa dari kontrak pertama sama tambahan 20. Oke. Jadi new kontraknya itu akan dihitung original kontrak 100 kurang 60, karena udah dikirim 60, originalnya adalah 100 yang harus dikirimkan. Jadi 40 yang masih sisa dikali 100, dapatnya 4.000. Terus tambah penambahan. Oke, penambahan 20 kali 95, 1.900. Jadi total pendapatan yang akan diterima selanjutnya adalah 5.900. Ini neo kontrak, teman-teman. Oke, karena ada tambahan lagi. Nah, biasanya ketika new kontrak kayak gini, ketika ada tambahan kontrak, itu akan berlaku hanya prospektif, hanya berlaku ke depan. Dia tidak akan mengubah apapun yang di belakang. Oke, dia hanya akan berpengaruh apa yang di depan. Sama kayak tadi. Nah, jadi sekarang kalau kita hitung, pendapatannya bukan lagi 100 per unit, tapi 98,33 per unit. Dapatnya dari 5.900 yang tadi kita hitung dibagi sama 60 unit. 40 dari yang lama tambah 20 dari yang baru. Oke, nah ini hanya berlaku ke depan, nggak berlaku ke belakang. Yang 60 nggak akan ngefek lagi. Yang ngefek adalah 40 plus 20-nya. Oke, nah ini ilustrasinya. Oke, jadi ini adalah other issue untuk revenue recognition. Nah, nanti next, saya harap saya udah bisa bikin videonya secepatnya. Kita akan ngomongin masalah revenue recognition over time. Bagaimana kalau misalnya ternyata ada long-term construction process, di mana satu kontrak yang itu jangka panjang dan melebihi dari satu accounting term. Nah, nanti kita akan belajar bagaimana menggunakan yang namanya percentage of completion atau cost recovery, dan bagaimana kalau kondisinya dia untung, dia rugi hanya di tahun tertentu, atau dia rugi total. Oke. Tapi itu akan di video selanjutnya. Jadi kita sudahi dulu video sekarang ya. Thank you teman-teman.